senantiasa mendapatkan anugerah rahmat pandangan dari Allah Ta'ala dengan buah istiqamah yang kita amalkan pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk beramal saleh, duduk dengan orang-orang yang insya Allah kita sangat berkeyakinan, berhusnuzan bahwasanya teman duduk kita malam hari ini adalah orang-orang saleh, orang-orang muttaqin, orang-orang dekat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan malam hari ini kita diberikan, ditanamkan kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Karena memang tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah, rindu kepada Allah, melainkan harus duduk dengan orang-orang yang punya rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sangka baiknya kita, satu di antara yang lainnya, bahwasanya saya melihat Jaka orang yang cinta dengan Allah, saya melihat Aceh yang cinta dengan Allah, saya melihat Ustaz Jaja yang cinta dengan Allah. Dengan pandangan husnuzan, kita di antara kita ini mudah-mudahan menyampaikan kita cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan sir, mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan wasilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pengajian kita akan mendengarkan tausul yang disampaikan oleh sahibul majlis Ustaz Jajan. Kemudian kita akan mendengarkan salawat Rastur yang ini semuanya membuka pintu rahmat ketika dibaca insyaallah. Menyebut nama para aulia, mengingat para aulia tidak lain tidak bukan semata-mata akan turun rahmat yang Allah turunkan. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah Ta'ala, penghuninya diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah, kemudian anak-anak yang dididik yang saleh, dijauhkan dari bala, dari fitnah, dari musibah, dan kita semuanya yang ngaji, yang istiqamah di tempat ini diberikan kenikmatan hidayah, taufik, kenikmatan ibadah, kenikmatan zikir, kenikmatan Al-Quran, kenikmatan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan penghujung daripada penghujung kita harapkan husnul khatimah. Kita niatkan pula kita hadirkan orang tua kita di sini, kita hadirkan juga saudara-saudara kita di sini, kita hadirkan istri kita di sini, kita hadirkan saudara-saudara kita, kakek-kakek kita, nenek kita yang telah wafat. Mudah-mudahan dengan kita duduk cucunya di sini, anaknya di sini mendapatkan sir hadiah untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita harapkan yang masih ada orang tuanya dikasih sehat afiat, ya, kemudian dikasih keringanan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka pun seandainya dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang telah wafat mudah-mudahan diangkat derajatnya dan tulis dosa-dosanya, dilapang kuburnya, diberikan kenikmatan kuburnya, dan diterima, dan diberikan diterima amal baiknya dan diampunkan segala dosanya. Al-hadirin ya wa ala kulli tasarruf hadratu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli wa sallim wajid wadim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jairi ibadika as'adil arabi wal azam wa imami tayyibati wal kharami wa tarjumani bilisanil kidam wa manaba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin jidhu syarafan ya Rabb jidhu syarafan ya Rabb
جده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبيرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإماتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا بالنور بالولي الكتف رباني سلطان الأولياء سي عبد القادر الجيلاني يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحمن جد لنا بالامان بالولي القطب العرفان سلطان الأولياء سي محمد سمان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا نجنا من شر الناس بالولي الكتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي القطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس شموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب العرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشقران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مسيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ستار جد لنا بالمختار بالولي الحبيب الأحيار الحبيب أحمد بن محمد المختار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا مختار جد لنا بالبصر بالولي الحبيب الأخيار الحبيب حسن بن صالح البخار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا معطي بالمعطي لا تبدي نجنا من كل شيء الحبيب أحمد بن زين الحبسي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. قال مصنف رحمه الله تعالى وآدم المفعل في الدار ومن جرى رضي الله عنهم. وقد وجدنا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدلائل أن الأخلاق الحسنة لها كثرة المزايا والفضائل. قال الله تعالى في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. بالعطايا العوفي بتفسير ابن كثير أي إنك لعلك عذاب عظيم. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء في تفسير عن ابن عباس فكهوهم وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في رباط الجنة لمن ترك ميراء وإن كان معجا وفي بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزيحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. التقوى قال التقوى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال أن أجوابا الفاء والفرج. عن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إني أقرب بكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة ثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا ثرثرون والمتشدقون فما المتفي وفما قال المتكبرون. عن ابي درداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن خلق. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الليل وصائم النهار. وقد wajadna fil ayatil qur'aniyati, maka sungguh kami telah mendapatkan, faqad wajadna, maka sungguh kami telah mendapatkan fil ayatil qur'aniyah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahadits nabawiyah, dan juga kami mendapatkan di dalam hadis-hadis nabawiyah, dalailah yang menjelaskan, yang mendalilkan anal akhlaqal hasanah, bahwasanya akhlak yang baik itu laha kasratun mazaya,
memiliki banyak sekali keutamaan dan fadilah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka, dan sesungguhnya wahai Muhammad, engkau itu sungguh memiliki atas akhlak yang sangat begitu agung. Segala Ataya al-Ufi fi tafsir Ibn Kathir, berkata Ataya di dalam tafsir Ibn Kathir, ay innaka la'anaka la'ala adabin azim. Yang pertama khuluqin, yang kedua adab. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad, ya, engkau betul-betul memiliki atas adab yang sangat agung. Qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ku anfusakum, jagalah oleh kalian akan diri kalian. Kemudian wa ahlikum, dan jagalah pula keluarga kalian nar, dari api neraka. Ja'a fi tafsir an Ibni Abbas, dan telah datang dalam sebuah tafsir an Ibni Abbas, dari Ibn Abbas, faqihuhum mu'addibuhum, ya, ajarkan mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Ya. Yang pertama di sini bahwasanya pengarang kitab Syekh Ustaz Ahmad Faridi, beliau mencantumkan, ya, kata beliau di sini di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis nabawiyah sangat banyak mendalilkan bahwasanya akhlak yang baik itu memiliki banyak sekali keutamaan dan fadilah. Banyak memiliki keutamaan dan fadilah. Keutamaan dan fadilah. رجال بحقنا ومن أن نكون ومن أحسن الجنة رجال بحقنا ومن أن نكون ومن أحسن الجنة رجال بحقنا ومن أن نكون ومن أحسن الجنة. الشيخ السلام. Ya, keutamaan, keunggulan, kemuliaan, yang kesemuanya itu butuh penopang. Itu penopang. Ini kalau bicara fadilah, bicara tinggi, bicara kedudukan, bicara kemuliaan. Apakah bisa kita dengan duduk bersantai-santai bisa mendapatkan sesuatu yang tinggi? Ini kan bintang kan tinggi. Bisa dengan duduk begini menggapai bintang? Ya, bisa. Ini istilah. Kita nggak bakal sampai ke puncak yang tinggi kalau nggak ada penopang. Butuh penopang, butuh tangga, butuh tangga, butuh sandaran, dan itu pun sandarannya pun harus tinggi sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang nilai yang tinggi. Bicara mazaya, keutamaan, bicara fadilah, bicara tentang keistimewaan sudah. Ternyata dalam Islam untuk mendapatkan keistimewaan ini, kemuliaan fadilah ini cukup dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad. Cukup dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan Nabi Muhammad? Kadang-kadang tuntunan itu sederhana, cuman di sisi Allah mulia. Apa contohnya? Ya, itu Rasul kalau dipanggil sahabatnya, ya, dipanggil keluarganya, ya Rasulullah. Coba bagaimana respon Rasulullah? Labbaik. Dengan kalimat labbaik ini Rasul mendapatkan pujian. Innaka la'ana khulqin azim. Dengan sebab itu kalimat Rasul mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala. Labbaik. Ini kalimat berapa huruf sih? Singkat banget. Tapi di balik kalimat ini ada tuntunan, ada sikap yang terpuji di mata Allah akan apa yang telah diperbuat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dengan kalimat labbaik
Yang muji siapa? Siapa yang muji? Rabbul Jaya, Rabbuk, Tuhan kami yang muji. Tuhan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluh, yang Maha Agung, yang Maha Qadir, yang Maha Besar, yang Maha Mulia, yang Maha Suci, memuji ketika Nabi merespon kalimat panggilan kepadanya, labbaik. Memuji Allah. Memuji Allah. Kita ambil tuntunan kita. Ambil tuntunan ini. Ya Rifai, labbaik. Labbaik. Ini kalimat lebih ringan misalnya. Satu kalimat labbaik. Kalau kenapa lu masih butuh dua kalimat. Kenapa lu? Ayat naon, ayat dan naon. Labbaik, udah. Satu kalimat. Kenapa itu? Dua kalimat juga. Ini kalimat-kalimat ini punya nilai nggak di sisi Allah Taala? Kenapa lu? Ya naon? Ada apa? Nah, ada apa kan dua kalimat kan? Punya nilai nggak? Apa sunnah Nabi nggak? Jalankan gobliyah, ba'diyah, berat sedekah segala macam. Ini kalimat labbaik sederhana dipuji Allah Ta'ala. Kalau kita berniat merespon dengan kalimat labbaik semata-mata mengikuti Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan pujian, insya Allah siapa yang mengamalkan itu akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan pujian. Itu kita sadab alaihi ajaran tuntunan para awliya salihin kita ni. Labbaik, 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 ya Allah. Allah ini satu kampung memakmurkan sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, ya, dengan barakah mereka istiqomah mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad, muncul cahaya di hatinya dengan kelembutan, sehingga datang keinginan untuk menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Dengan berkah satu sunnah istiqomah, muncul cahaya di hatinya dan ringan mereka menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Rumah kita dipanggil kita sama kita labbaik. Itu bahasa apa itu? Ini bahasa Nabi Muhammad. Ada syiar. Apa antum manggil ceng labbaik? Itu bahasa apa? Ceng. Bahasa Rasulullah. Apa amalkan tak? Dapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Ajarkan siapapun yang ada di rumah kita. Ada kifiyah cara Nabi SAW di dalam menunjukkan lagi dia sangat banyak ini yang paling banyak fadilahnya siapa makhluk yang paling banyak utamanya? Siapa makhluk yang paling banyak utamanya? Siapa makhluk yang paling banyak utamanya? Nabi Muhammad. Siapa yang paling fadilah, yang paling tinggi nilai keutamanya? Nabi Muhammad. Siapa yang paling tinggi nilai kedudukannya? Nabi Muhammad. Siapa yang memiliki nilai yang paling agung di sisi Allah? Nabi Muhammad. Nah, ketika kita bersandar dengan Nabi Muhammad, apakah kita turun statusnya? Tinggi. Naik. Karena kita berpegang dengan sesuatu yang tinggi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kita berpegang kepada makhluk Allah yang paling tinggi, yang tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita berpegang dengan Nabi Muhammad.
Allah Jalla Jalaluhu memuji Nabi Muhammad. Dan kita berpegang teguh dengan tuntunan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini. Contohnya gini. Itu layang-layang tinggi enggak? Iya. Kalau kita pegang ekornya itu tinggi enggak? Katakanlah. Tinggi gitu. Itu jangkauan tinggi. Sering kita kalau lihat pulang sekolah itu ada pohon mangga, dahannya itu sering kita loncat, tak gitu kan. Sering nggak? Sering nggak? Di season gitu, pulang, ya ada pohon mangga atau pohon apa aja tuh, ada daunnya agak tinggi kita loncat, iseng tuh, gitu ya, yang cemes gitu kan, kayak main poli gitu kan, smash gitu kan. Posisi ketika kita berupaya untuk menggapai itu kan tinggi. Kita berupaya untuk loncat, tinggi gak status kita? Tinggi. Jadi ketika kita berupaya untuk berpegang kepada sesuatu yang tinggi, di saat itu pun kita mendapatkan kedudukan tinggi. Sehingga wajar kasratul mazaya wal fadail. Itu akhlak yang baik itu banyak sekali keutamaannya. Artinya tidak akan pernah salah ketika kita mengambil tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Karena itulah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keistimewaan sebagaimana Nabi mendapatkan keistimewaan. Nabi diutus ke sini untuk qudwah, untuk tauladan, untuk dapat diikuti. Yang ikuti Nabi Muhammad salib. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah kita menghamba kepada Allah dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad. Wa iya, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirul batin. Wa iyyaka nasta'in, dan kita hakikatnya minta bantuan kepada Allah. Artinya akan datang bantuan Allah, pertolongan Allah, kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad lantaran kita mengikuti syariat tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melepaskan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mendapatkan bantuan pertolongan Allah kalau kita melepaskan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man Nabi Muhammad? Dia yang dia telah menumbuhkan kedamaian, ketentraman dan akhlaknya. Efra buluk bakum, berbahagialah hati kalian dengan Nabi Muhammad SAW, dengan tertibnya, dengan tuntunannya, dengan terbiah-terbiahnya. Akhlak yang sangat agung. Sehingga kita dapat 3 kalimat la ilaha illallah. Berapa huruf? 12 huruf. 12 huruf. Yang pertama 12 huruf, 6 huruf pertama taharah, bersuci. Tuntunan Nabi Muhammad. As-salah, syariat Nabi Muhammad. Zakat, puasa, haji, jihad, semuanya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tawakal, 6 huruf pertama. 6 huruf kedua, tawakal. Sabar, bersandar kepada Allah, ridha dengan Allah, ya, taubat kepada Allah. Ada batin. Yang zahir tadi taharah, ya, salat, zakat, haji, jihad. Yang sisanya, yang bagian batinnya itu tawakal, pasrah sama Allah. Apa tawakal? Thiqatul qalbi, percaya di dalam hati. Ada orang yakin tapi kagak percaya, makanya yakin dan percaya. Yakin tidak Allah yang menyambil semua rezeki? Yakin. Itu yakin. Tapi masih aja nurul. Ya kan? Berarti kurang percaya dan keyakinan dia sendiri. Orang percaya dan keyakinan dia sendiri, yakin dan percaya, itu nggak bisa dilepas itu. Hanya 2 kalimat, kalau memang sama nggak bakal ada 2 kalimat. Sehingga yakin serta percaya. Tegak-tegak lebih percaya,
hati kita dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, itulah orang kalau sudah yakin dan percaya dengan Allah, maka dia mendapatkan akhlak yang lebih. Akan memunculkan akhlak yang terbaik. Akan muncul akhlak yang baik tatkala dia yakin dan percaya kepada Allah. Akhlak ini kan bagian akhlak mahmudah, akhlak yang puji ini bagian-bagian dalam sudah. Syukur, qanaah, sabar, segala macam itu bagian dalam, bagian hati, bagian akhlakul hasanah. Akhlak yang baik, ridho dengan Allah, qanaah dengan Allah, ya. Puas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, tanpa menuntut, tanpa mengeluh segala macamnya. Hadza akhlak hasanah. Selain tadi sikap-sikap perbuatan Nabi Muhammad yang dicontohkan, ada yang lebih daripada itu tuh. Nah, hati kita itu sebagaimana Nabi paling bersyukur, Nabi yang paling qanaah, Nabi yang paling takwa ya Nabi, yang paling ridho ya Nabi, yang paling tawakal ya Nabi. Semuanya ada pada Nabi dan kita berupaya untuk bersandar pada Nabi, tauhid, bersandar pada Nabi Muhammad. Otomatis ketika bersandar dengan Nabi Muhammad, apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad kita ikutin. Nah, sampailah kepada Allah dan Allah yang ujian, sampailah kepada Allah yang kita telah mendapatkan. Setelah kita ikuti di jalan Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pandangan Allah sebagaimana Allah memandang Rasulullah SAW dengan akhlak. Ya. Bisa diterima? Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau itu atas memiliki akhlak yang sangat begitu agung. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau ataya di dalam Ibnu Katsir, innaka la'ala adabin azim, adab yang sangat begitu agung. Mengajarkan adab kepada anak itu lebih baik daripada bapaknya sedekah. Seorang bapak mengajarkan satu adab dengan anak lebih baik daripada dia sedekah. Kalau pengen tahu, kalau pengen melihat tetangga kita pada iri sama kita, kalau pengen lihat tetangga kita iri sama kita, kapan? Ketika tetangga melihat kita punya anak sangat beradab dengan kita sebagai orang tuanya. Sekalipun kita orang susah makan kita kekurangan, tapi punya anak adab akhlak, itu yang membuat tetangga kita pada iri sama kita. Lalu mereka membandingkan, saya sekolahnya tinggi, saya bahkan dokter, saya bahkan memiliki fasilitas yang layak, tapi kok anak saya nggak sebagaimana anaknya dia. Kok anaknya dia, masya Allah, adabnya luar biasa, sama bapaknya luar biasa. Nah ini ya, adab. Adab ini ya, mengangkat derajat budak menjadi raja. Adab bisa mengangkat si budak menjadi raja. Makanya nilai kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mesti kita untuk mendapatkan kedudukan itu dengan menunjukkan penampilan dalam hal yang keduniaan biar diangkat derajat kita di mata manusia dengan mobil yang cakep, dengan sekolah yang tinggi. Lah, Nabi Muhammad tidak mengajarkan demikian. Ikuti akhlak wal adab Nabi Muhammad. Allah mulia, mulia. Ya. Orang yang punya kedudukan presiden jatuh nanti, ya nggak ada. Pada saat itu mungkin yang mulia hanya sebagian orang yang memuliakan dia, tapi ada saatnya dia akan jatuh. Tapi beda dengan orang yang memiliki adab dengan dia, yang adab sebagaimana adab Nabi Muhammad. Apa tuanya bisa dihargai. Coba deh, kakek-kakek kita yang taat dengan Allah Ta'ala, semakin tua semakin karomat, semakin tua semakin karamah. Coba ada dunia semakin tua semakin apa? Enggak ada. Semakin tua semakin enggak ada. Jangankan seorang yang punya ilmu, marbot masjid aja di Istiqomah jadi marbot. Ketika kita dapatin dia posisi di luar, mulia banget. Ketika dia keluar di marbotnya, bapak dia lagi jalan ke pasar. Ada marbot, mulia nggak? Marbot mulia.
apalagi marifat istiqamah, mulia. Apalagi seorang yang punya peran di masyarakat, yang ngajak umat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing umat untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Wah, ini tinggi dia punya kedudukan. Artinya kita tidak mencari ke sana, kita mencari pemimpin, kita menjadi seorang pemimpin sebuah majelis bukan untuk begituan, bukan untuk mencari kedudukan, bukan. Yang kita cari kedudukan di sisi Allah. Dijanjikan memang tidak bakal sama orang yang punya ilmu sama orang tidak punya ilmu. Nggak bakal sama. Emang sama? Orang yang punya ilmu sama orang tidak punya ilmu sama tidak? Tidak, nggak bakal sama. Ini ada perbedaan, memang nggak bakal sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu. Dan orang yang punya ilmu diangkat derajat, beberapa derajat diangkat. Allah sendiri ngangkat. Wajar ketika manusia mendapati seorang yang punya ilmu dipanggil tuh, antum duduk depan aja tuh. Wajar nggak? Allah aja ngangkat dia punya derajat. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia otomatis itu mengangkat derajat seseorang yang punya ilmu. Contoh kemarin kita kemana Ustaz? Ke Cakung. Ya. Ditanya, antum bisa nggak baca sholat zuhur? Nggak bisa. Antum bisa nggak? Bisa. Ketemu yang bisa. Ketemu yang bisa. Ketemu yang paham. Otomatis. Ya. Dia mimpin. Artinya mimpin, dia menjadi sorotan umat. Jadi penglihatan oleh umat. Sebab apa? Sebab tahu. Oh, saya tahu sholat Gus-dur. Saya pernah mengamalkannya, tidak bisa membawanya. Ada muatan ilmu nggak? Orang yang bisa tanda dia punya ilmu. Nah, coba lihat di mana posisinya dia. Menjadi sorotan orang-orang. Ketika mata manusia tertuju dengan satu tujuan, berarti orang ini punya muatan ilmu. Dia nggak bakal dipandang. Kita kenapa nggak dipandang? Karena kita nggak ada yang menarik di mata mereka. Artinya disinilah. Nah, apalagi ilmu dan adab akhlak yang telah dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang siapapun yang membawa ini adab akhlak Nabi Muhammad, maka tentu dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian. Jaga diri kita dulu. Kita benahi diri kita. Salat kita benahi. Status kita benahi sebagai penuntut ilmu. Istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Ketika mendapatkan perkumpulan yang baik, berpegang teguhlah dengan perkumpulan tersebut. Ketika kita mendapatkan guru yang terbaik, yang baik, berpeganglah dengan guru-guru tersebut. Kemudian ketika kita mendapatkan sudah komunitas yang baik-baik, janganlah keluar dari komunitas tersebut. Ini dalam bentuk kita menjaga diri kita. Bila mana kita keluar dari batasan-batasan itu, besar kemungkinan kita tidak akan bisa menjaga diri kita. Kita ini sangat begitu lemah. Kita masih butuh bantuan orang-orang sekitar kita untuk membangun diri kita agar semakin lebih baik. Kita doaif, kita sangat begitu lemah. Kita nggak mampu untuk dengan sendirinya membangun ketaatan dari kita. Karena itu kita membutuhkan guru-guru, membutuhkan teman-teman yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gu anfusakum. Jagalah oleh kalian diri kalian. Ya. Dari apa? Dari neraka. Ya. Saya sih nggak mau masuk neraka. Karena itu saya mau menjaga diri saya. Ya kan? Alangkah sialnya saya hidup, saya hidup. Dihidupkan dari tadinya nggak ada, diadakan dengan wasilah orang tua kita, lalu kita muncul, tumbuh, gede ujung-ujung masuk neraka. Alangkah bodohnya saya ditumbuhkan oleh Allah semata-mata untuk masuk neraka. Kalau untuk itu saya nggak pernah rela menjadikan diri saya masuk neraka, walaupun itu hakikatnya adalah Allah yang Ta'ala Subhanahu wa taala. Namun setidaknya saya berupaya enggak mau menjebloskan diri saya masuk neraka dalam perbuatan saya yang salah. Karena itu saya berupaya untuk taat dengan Allah, berupaya untuk mematuhi Allah, berupaya untuk menjaga perintah Allah, berupaya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya
saya buktikan kalau saya takut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk saya menjaga diri saya. Wa ahlikum. Nah, setelah kita rapi, kita tahu kemana tuntunan hidup, kemana tujuan saya. Nah, setelah dunia nggak ada lagi tempat melainkan surga kalau nggak neraka. Nah, kalau begitu cuma dua tempat ujung-ujungnya, ya surga atau neraka. Apakah tega kita membiarkan keluarga kita? Sedangkan kita pengen selamat, otomatis kita ajak keluarga kita yang mau diajak, yang mau diajak. Ayolah sama-sama lah kita menuju keselamatan. Kita masuk dalam gerbong keselamatan. Kita masuk keselamatan dalam ya. Kita mendapatkan keselamatan. Jangan sampai kita terpisah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya billah. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, istri kita, anak kita tergolong ahli jannah, mendapatkan husnul khotimah ketika wafat dan mendapatkan ridha dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alamatul bulughi thalatha. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Tanda-tanda baligh ada 3. Yang pertama, tamamul khamsa asra sanah fi dzakari wal untha. Sempurnanya 15 tahun baik pada laki-laki maupun perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan pada usia di 90 sinin, pada usia 9 tahun. Wal haidu fil untha di 90 sinin, dan haid pada perempuan di usia 9 tahun. Tanda baligh ada 3. Pertama, genap usia 15 tahun, bulan Qamariyah. Ya. Bulan Qamariyah. Ya. Kalau seandainya belum sampai 15 tahun maka belum baligh. Makanya dilihat. Tapi tanda yang kedua, kalau seandainya itu perempuan, kalau nggak laki-laki, di usia 9 tahun udah mimpi basah, udah masuk tanda baligh sekalipun belum 15 tahun. Jadi ya, Aceh berapa tahun? Udah mimpi basah belum? Udah. Jaka sudah mimpi basah? Nah. Baik, belum. Kalau belum, Bu Dokter, bahaya. Antum Adi ya? Andi sudah berapa kali? 2 kali ya. Nah, jadi udah. Nah, jadi bisa dikatakan kalian sudah baligh. Kalau baligh, ya, baligh akil ya. Berarti kalian sehat ini. Alhamdulillah. Ada orang yang nggak tahu dia udah mimpi basah atau belum. Ngerti nggak saya? Ya, dia sudah keluar mimpi basah, cuma dia nggak paham. Nggak apa? Ngerti nggak saya? Alhamdulillah. Nikmat tidak? Bisa nggak kalian nggak dikasih sehat pikiran dia? Bisa nggak tidak dikasih sehat pikiran antum semua taala? Bisa. Bisa. Pakai enak itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian haid di usia 9 tahun bagi perempuan. Rifai haid nggak? Kagak. Kalau haid gimana tuh? Bahaya ya. Ya saya sih haid saat dari belakang. Itu ambian namanya. Ambian namanya itu. Ambian kan kayak darahnya banyak. Haidnya ya saya kok kalau darah setia laki-laki di mana lewatnya, belakang depan belakang, itu mah ambian. Itu ngedennya kekuatan itu, berarti kurang banyak minum putih kunyit dibanyakin sama seret-seret itu sayuran, jangan sampai kalau enggak bisa jadi head. Begitu ya. Jadi tanda baligh itu 3 tuh ya, usia 15 tahun genap ya, perempuan laki-laki ya, bisa jadi juga 9 tahun kalau sudah mimpi basah. Ihtilam namanya, ihtilam. Kawan, ada Aceng, katakanlah gitu.
rasa-rasa mimpi basah Ustaz. Tapi pas dicek kok nggak keluar cairannya. Nyangkut di batangnya Ustaz. Kalau fikih begitu ya. Ini ngomongnya gak vulgar. Ngomongnya yang jelas yang itu ya. Ustaz, saya itu mimpi basah, perasaan. Pas dicek kok nggak ada amis baunya kan gitu ya. Nyangkut di batang di tengah-tengah. Nggak keluar. Apakah saya wajib mandi? Nggak wajib mandi karena nggak keluar. Nyangkut. Mungkin selangnya itu banyak lumutnya kali. Ya gitu ya. Berarti kapan menjadi keluar? Ketika nyata sudah keluarnya. Basah, oh iya basah. Ketahuan baunya ya. Nah, bagaimana gitu tadi? Gitu ya. Kacang ya. Gitu. Itu etiaran. Kalau pernah head ya, ini bicara wanita ya. Lewat intinya 3 tuh, ya, tanda-tanda. Jangan lupa. Jangan pula aja Kak bingung, kayak saya sudah balik atau belum? Jangan ya. Yakin sudah balik, lagi sudah 18 tahun, balik sudah. Ya, balik. Kalau ihtilam contoh, kenapa saya sampaikan tadi, kenapa nggak mandi wajib? Karena ada pembuktian ketika ada wujud nyata keluar itu mimpi basahnya, maka wajib pula dia mandi. Kalau nggak, tanda dia balik. Kalau ada wujud nyata. Nah sekarang rasa-rasanya muncul, cuma nggak keluar mimpi basahnya, berarti belum. Ya. Ini haid kita lewatin aja ya. Enggak cuma perempuan. Udah tuh. Ini bab tentang apa nih? احترام مأخوذ من حلم بضم الحق وسكون اللام وهو ما يراه نائم في نومه, yaitu ihtilam ada yang diambil dari hilm bidhammi ha dengan dhamma ha, ya hulmi atau sukun lam, ya hulmi min hulmi wa huwa ma yarau sesuatu yang melihatnya akan sesuatu oleh orang yang tidur di dalam tidurnya. Oh, tidur dia melihat sesuatu. Kebetulan sampai kok bisa ihtilam, tanda yang dilihat itu nikmat. Tanda yang dilihat itu nikmat. Ya. Hulmi, ya, ma yarahu naim, sesuatu yang melihat oleh orang yang tidur. Siapa yang tidur? Aceng lagi tidur. Di dalam tidur itu Aceng melihat sesuatu. Itu sesuatu yang dimaksud sampai dia mengeluarkan itu mimpi basah, berarti yang dilihat itu nikmat. Nah mungkin kalau ngeliat pocong mimpi basah. Bisa begitu. Mimpi dikejar pocong itu sampai mimpi basah. Berarti nggak nikmat itu kan? Ya? Seorang yang tidur melihat sesuatu yang ada di dalam mimpi. Sampai mengeluarkan ihtilam, berarti yang dilihat itu sebuah kenikmatan. Artinya dirasakan sebuah kenikmatan. Kalau di luar dari nikmat, tentu nggak bakal mungkin itu muncul mimpi basah, paling kencing doang. Beda, kencing sama ihtilam biasa. Kalau kencing, ya pesing. Kalau mimpi basah beda maunya. Nah, dilihat, kalau misalnya memang mimpinya nikmat, biasanya mimpi basah. Kalau tidak nikmat, itu pesing mesti takutan. Nah, pusing dikejar sama genderuwo. Dia. Ya, yang dimaksud adalah di sini amrun khas,
perkara yang khusus. Perkara yang khusus. Dalam maksud itu yaitu mengeluarkan mani, imna. Ya, makanya kayak aceng yang demikian jangan dipaksain dikeluarin, jangan. Dosa. Jadi Pak ya, ada masanya jika dia keluar itu. Nggak usah dipaksa, nggak usah dipaksain. Kali-kali jadi ulama yang keluar itu. Yang tahu ya, ini presiden ya, makanya yang ini ada masanya, ada masanya. Allah memang layak keluar, dia tetap keluar sendiri. Dikasihnya amat penting cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Jakai. Ya Jakai. Kudu sabar-sabar Jakai. Jangan dikeluarin Jakai. Nggak boleh. Walaupun itu statusnya itu ada yang mengatakan yang jelas haram, ya, haram. Ada. Maknanya anasaniyata min alamati bulugh sabi wa sabiyati, bahwasanya yang kedua ini di antara tanda-tanda balignya laki-laki dan perempuan anak kecil itu khurujul mani, keluarnya mani, ba'da ikmalihima, setelah sempurnanya keduanya dalam usia tis'awasinin gomariyatul taghibah, pada usia 9 tahun ketika dia keluar mani baik perempuan dan laki-laki maka baligh sudah. Ayo 6 tahun dibasah. Ya berarti belum lagi, ini kan standar 9 tahun Komariah. Kalau di bawah 9 tahun berarti bukan. Gitu ya. Usia 9 tahun. Walau wasaba illa qasbah thumma ada ka ayyum siga zikra zakaruhu inda ihsasi, ya, lam yablu bihi inda Ibn Hajar, ya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan Ibn Hajar, ada yang mengatakan Mawabdi. Kalau sekiranya telah sampai pada qasbah, batang itu kemaluan, ya, ia merasakan seakan-akan merasakan zakarnya ketika perasaan dia itu merasakan ya. Nah, ini perasaan juga di bahasa deh. Tapi nyangkut nggak keluar itu maninya nggak keluar dalam bahasa tersebut. Maka pendapat Imam Hajar maka belumlah baligh. Tapi berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau Imam Romli baligh, tapi Ibn Hajar belum baligh kalau dia masih nyangkut di kosbahnya, di batang. Ya, kita cukup sebatas ini. Wallahu a'lam. Besok kita akan masuk tentang pelajaran surutul ijza'il hajari samaniyatun, syarat-syarat penempatan batu, sahnya batu ada 8. Ya. Jadi untuk mendapatkan afdolnya kita dalam istinja, kita menggunakan batu dan air. Kita bahas minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya perkumpul malam ini dengan kita mendapatkan pandangan Allah, rahmatnya Allah, mendapatkan pandangan Rasulullah dan mendapatkan pandangan para awliya salih ala hadhihi wa ala kulli salih al-hadrati li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبنور سيدنا محمد وبمدد سيدنا محمد وبآل بيت سيدنا محمد أن تكشف عنا ما نزل بنا إنك أنت سامع الدعاء
اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبنور سيدنا محمد وبمدد سيدنا محمد وبآل بيت سيدنا محمد أن تكشف عنا ما نزل بنا إنك أنت سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبنور سيدنا محمد وبمدد سيدنا محمد وبآل بيت سيدنا محمد أن تكشف عنا ما نزل بنا إنك أنت سميع الدعاء. الصلاة والسلام بعدد ما جعلنا عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أدركنا سريعا بعزة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأب والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi